Oke, kemudian kita lanjutkan. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan secara sistematis dan menyesuaikan di antara faktor tersebut untuk merumuskan strategi perusahaan. Panjang banget nih pengertiannya gitu kan. Intinya adalah analisis SWOT ini ya kita gunakan untuk mengidentifikasi faktor tadi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, faktor eksternal dan internal gitu kan, atau internal dan eksternal gitu, kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman ya. Dan kemudian dari analisis SWOT ini kita mampu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam merumuskan strategi perusahaan ya. Jadi analisis SWOT itu merupakan proses pengidentifikasian. Apa yang diidentifikasi? Ya kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman gitu kan. Apa yang kita harapkan dari setelah kita mengidentifikasi faktor itu? Ya strategi. Strategi ini seperti apa ya? Nanti kita akan jelaskan bagaimana merumuskan strategi berdasarkan proses pengidentifikasian SWOT ya. Kekuatan, peluang, kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman ya. Oke. Ini dia definisinya. Strength, kekuatan atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini ya. Ketika kita berbicara program yang insidentil misalnya, berarti kekuatan programnya apa. Ketika kita berbicara organisasional ya, perusahaan secara utuh ya, berarti kita berbicara tentang kekuatan dari organisasi kita, perusahaan kita gitu. Kelemahan, situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program saat ini ya. Opportunity juga gitu, peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa yang akan datang atau di masa depan. Jadi opportunity itu adalah hal yang bisa kita manfaatkan ya. Kita bisa optimalkan ketika kita ambil peluang itu dalam rangka untuk mengoptimalisasi capaian ya, mengembangkan bisnis. Misalnya bisnis kita sekarang pada skop yang kecil, ketika kita lihat peluang di luar sana itu terbuka lebar dengan ketersediaan misalnya bahan baku, kemudian customernya loyal ya, sehingga itu merupakan peluang-peluang yang siap kita ambil dan kita create dengan baik agar perusahaan itu mampu berkembang ya. Oke, kemudian ancaman, situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa yang akan datang. Kompetitor misalnya, di industri kita ternyata sudah banyak nih yang jadi saingannya banyak, itu jadi ancaman gitu kan. Kalau kita lihat itu sebagai ancaman ya berarti itu merupakan ancaman. Tapi sisi lain misalnya ketika kompetitornya itu kita lihat dari sisi market share misalnya masih cenderung rendah, lebih tinggi dari kita ya, otomatis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk kita itu masih bagus ya, itu bisa dijadikan sebagai peluang. Artinya opportunity kita untuk bersaing itu masih sangat tinggi ya. Oke, itu gambaran singkatnya. Kemudian 8 langkah yang terlibat dalam membuat matriks SWOT. Matriks SWOT atau kalau saya sih lebih suka ngatainnya itu sebagai TOS metric. Jadi kalau SWOT itu untuk mengidentifikasi ya, identifikasi faktor ya. Sementara kalau kita sudah berbicara matriks ya, ini perbedaannya. Kalau sudah kita berbicara matriks berarti hasil akhirnya adalah strategi ya. Jadi tidak lepas dari tidak habis di proses pengidentifikasian SWOT-nya saja, tapi ketika sudah berbicara matrik berarti itu kita akan memunculkan strategi dari proses pengidentifikasian tadi ya. Sehingga ada analisis SWOT, ada matrik TOS, TOWS, dibalik aja gitu, SWOT TOWS gitu kan. Yang pertama, tuliskan peluang eksternal perusahaan, eksternal kunci atau eksternal perusahaan. Jadi peluangnya dulu ya, opportunity dulu.
atau kalau perlu ancamannya dulu ya, kemudian baru ancaman gitu ya. Nanti kalau misalnya menggunakan matrik TOS, saya lebih suka ancamannya dulu aja gitu, yang apa, yang negatif dulu aja lah, faktor eksternal yang menghambat laju kinerja organisasi ya. Tulis peluang serta ancamannya, kemudian tulis kekuatan dan kelemahannya, sudah kita identifikasi semua gitu kan. Kalau yang keempat ini sudah kita lakukan, maka analisis SWOT selesai sampai di situ ya. Sementara kita kan harus mencari atau merumuskan strategi dari apa yang sudah kita identifikasi. Maka lanjutannya adalah ini, cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, catat hasil strategi SO dalam sel yang ditentukan ya. Jadi kita harus buat semacam apa, atau kita langsung ke sini aja deh biar lebih gampang ya. Nih narasi yang nomor 5, coba diperhatikan. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, catat hasil strategi SO dalam sel yang ditentukan. Berarti strateginya ada di sini ya. Kita memanfaatkan kekuatan yang ada di internal kita, di internal perusahaan, untuk mengambil sebanyak-banyaknya peluang yang bisa kita dapatkan dari faktor eksternal. Maka muncullah strategi SO di sini ya. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengambil peluang sebesar-besarnya ya. Kemudian yang kedua, poin nomor 6, cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat hasil strategi di WO ya. WO nih, gunakan peluang untuk mengatasi kelemahan. Jadi poinnya di sini itu adalah mempergunakan peluang untuk menutupi kelemahan internal kita ya. Jadi peluangnya itu misalnya terbuka lebar gitu kan, misalnya bahan bakunya melimpah gitu kan, itu dijadikan sebagai peluang. Tapi di sisi lain misalnya kita lemah dalam hal membuat produk baru, atau kita lemah dalam hal kreativitas misalnya ya. Otomatis ketika kita gunakan peluang ini untuk menutupi kelemahan ya, ambil sebanyak-banyaknya bahan baku, kemudian buat sebanyak-banyaknya produk yang bisa kita buat ya. Kita belum berbicara tentang inovasi produk ya. Produk apa saja yang bisa kita buat, silahkan dibuat, maka pasarkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Itu adalah strategi kita untuk menutupi kelemahan ya. Kemudian yang berikutnya, cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasil strategi ST dalam sel yang ditentukan. Nih, yang ST, gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman, menghindari atau menghalau ya sebetulnya. Jadi kekuatan kita fokus pada kekuatan yang digunakan untuk menghalau ancaman atau menghindari ancaman ya. Misalnya kita memiliki sumber daya yang kuat gitu kan, atau gini, kita memiliki modal yang kuat, duit kita banyak gitu kan, modal kita gede. Ancamannya ternyata sudah banyak tuh kompetitor yang mulai mengancam keberadaan kita. Dengan cara apa misalnya? Ternyata mereka berani bayar mahal untuk membeli bahan baku dari si supplier kita yang tadinya supplier kita gitu kan. Maka karena kita memiliki kekuatan dana yang cukup besar ya, kita tinggal menghalau ancaman itu dengan cara apa ya, misalnya memberikan kerjasama, memberikan pendanaan untuk warga masyarakat. Misalnya kita butuh pisang gitu kan ya, suruh mereka untuk bertani pisang, kemudian hasilnya itu kita ambil untuk bahan baku gitu kan. Sehingga kita mengatasi permasalahan atau mengatasi ancaman tadi. Kita terancam karena supplier kita mau diambil, tapi sisi lain kita memberdayakan masyarakat untuk memberikan manfaat kepada kita melalui proses penciptaan bahan baku. Kemudian yang terakhir, kelemahan internal dengan ancaman eksternal, maka munculnya strategi yang terakhir di sini. Ya, yang paling lemah, minimalkan kelemahan dan hindari
ancaman sebagai strategi yang terakhir